Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama Hadi Aksar di podcast DIY Academy. Malam hari ini kita kedatangan tamu spesial. Kebetulan dia adalah seorang anak muda yang berpengalaman buat dapetin beasiswa ke luar negeri. Dan untuk podcast DIY Academy kali ini kita akan membahas gimana sih tips untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Dan kali ini episodenya kita bahas tentang Jerman. Oke, kita langsung sambut aja tamu spesial kita. Ada Mas Rian Wahyu Utomo. Halo Mas Rian. Halo, selamat malam Hadiansyah. Yanuar, aku panggilnya Yanuar apa Hadi atau yang lain nih? Panggil Hadi aja nggak apa-apa. Hadi, oke Hadi. Nama bekennya Hadi soalnya di dunia ini ya, digital ya. Oh ya, kebetulan saya sama Rian ini, aku panggilnya apa nih? Mas Rian, Kak Rian, atau apa nih? Rian aja. Rian, oke, aku panggil Rian aja ya. Kebetulan aku dan Rian ini kita ada emotional apa ya? Kita udah kenal lumayan lama ya, dari SMA dulu ya. Dari SMA bener, kelas 3 kalau nggak salah ya. Oke. Dan kali ini kita pengen tahu sih gimana sih dulu Rian dapetin beasiswa Erasmus ke Jerman. Mungkin bisa kenalin dulu deh, biar para pendengar kita bisa tahu siapa sih sosok Rian Wahyu Utomo. Ini nama pendengarnya DIY apa namanya? Kan biasanya kan ada disebut Future Leaders kita. Future Leaders, oke. Ini it's an honor banget buat aku finally ya kan bisa ngobrol langsung sama seorang Hadi nih yang super sibuk ya kan. Bisa aja. Ya, jadi sebenarnya ya aku pengen cerita banyak sih, nggak hanya dari pengalaman meraih beasiswa, tapi bagaimana kita meraih dan menggali potensi yang ada dalam diri kita. Ya kan kalau tadi Hadi bilang kita udah kenal dari lama ya. Jadi aku tuh sama Hadi tuh udah kenal dari SMA kelas 3. Itu udah lama banget nih, udah beberapa tahun kan. Kelas 1 kali, Pak. Kelas 1 ya? Enggak, kelas 1 enggak, masih kelas 3 SMP, sorry. Kelas 3 SMP bahkan. Oh, wow. Iya kan? Iya. Waktu itu audisi apa itu? Oh, iya benar. Iya enggak, masih ingat enggak? Iya, ingat. Wow. Tapi sebelum lanjut, jadi namaku Rian, jadi panggilan nama panjangnya Rian Wahyu Utomo, nama panggilannya Rian, tapi biasanya anak-anak panggilnya ada yang Odong, ada yang lain juga ada. Jadi banyak panggilannya juga. Nah, panggilan sayang ya, Odong ya. Panggilan sayang benar. Masa-masa SMA, SMP itu ada yang panggil Odong. Nah, terus aslinya itu dari Malang. Jadi kita sekota nih sama Hadiansah, kita sekota. Jadi kebetulan aku lahir di Malang, terus sekolah dulu di SMA-nya juga di Malang juga, SMP di Malang, SD di Malang, terus kuliah di UGM di Jogja. Jurusannya apa tuh? Jurusannya, nah ini nih yang unik. Jadi kalau orang bilang itu dulu itu namanya sosiatri. Oke. Apa tuh sosiatri kepanjangan? Nah, pasti orang akan bertanya lagi apa itu sosiatri. Jadi sosiatri sebenarnya adalah ilmu pembangunan sosial dan kesejahteraan. Nah, sekarang namanya dirubah jadi PSDK. Pembangunan sosial dan kesejahteraan. Kita belajar tentang kebijakan sosial, tentang NGO, tentang kebijakan publik secara luas, kemudian CSR juga kita belajar, dan ilmu-ilmu sosial yang lain gitu. Oke, menarik juga sih. Iya, jadi emang jurusannya emang sebenarnya udah lama ada di UGM, dan enggak semua univ punya jurusan ini gitu. Karena memang ini juga nyambung juga nanti ceritanya ya untuk pengalaman, karena memang dulu aku waktu SMA itu memang pengennya harusnya itu aku mau ngambil jurusan HI gitu, hubungan internasional. Oke. Karena kan memang passionnya kan Karena jangan-jangan kamu terinspirasi dari aku nih, karena aku dulu pengen banget masuk HI kan. Bener. Ini aku juga akan nyambung juga bahwa memang teman pergaulan, teman main itu sangat mempengaruhi kehidupan kita gitu loh. Jadi ya ketika kita punya teman dekat, kemudian mereka punya tujuan hidup, mungkin itu akan menjadi inspirasi kita gitu ya untuk
Ya kan, jadi salah satu inspirasiku Benar. adalah kamu ya, Oh ya my Yanuar god. gitu kan. Jadi kamu harus berbangga gitu kan punya. Really? Iya, jadi ceritanya Oke. dulu SMA kan si Yanuar ini sama ada satu lagi namanya Ali itu kan. Si Hmm. Ali. Jadi mereka berdua ini sangat-sangat passionate di bidang internasional gitu kan. Jadi aku kayak yang paling maksudnya yang paling ini yang paling cetek gitu ilmunya tentang hubungan internasional ini kan. Jadi akhirnya kayak oh, ini unik juga nih belajar tentang HI gitu. Nah, tapi setelah dipikir-pikir, dipertimbangkan, akhirnya aku pilih jurusan yang memang ya well itu masih bisa lah kita belajar masalah sosial, ilmu sosial Hmm. masih bisa lah, masih mepet gitu kan. Tapi juga tidak banyak apa namanya nggak banyak saingan karena waktu itu juga aku kepikiran ketika nanti dapat timbanganku adalah karena waktu itu aku dapat kesempatan untuk daftar di bidik misi namanya Hmm. beasiswa bidik misi. Jadi waktu itu bidik misi undangan di mana itu satu kelas kalau nggak salah itu yang harus yang dapat itu cuma satu sampai dua orang lah. Jadi yang daftar hanya 1 sampai 2 orang. Nah waktu itu saya dapat kesempatan untuk daftar di beasiswa bidik misi di jalur undangan. Nah waktu itu aku mikir-mikir kan, wah ini lumayan juga nih kan kuliah tapi nggak bayar, tapi malah justru dikasih duit kan waktu itu sama pemerintah, sama zaman pemerintahnya waktu itu kalau nggak salah Pak SBY waktu itu. Nah, oh BTW berarti ini sekalian banget buat tips teman-teman yang mau trik ya buat masuk universitas idaman biar bisa dapat masuk gitu jurusannya harus apa aja gitu kan. Sekalian strategi gitu nggak sih? Iya. Jadi waktu itu memang ya sedikit tricky juga sih karena tapi aku mikir kalau misalnya aku daftar HI waktu itu kan jurusannya kan memang sangat-sangat baik diminati gitu kan. Benar. Akhirnya aku pikir-pikir lagi kayaknya yang lain aja deh gitu. Terus aku nyari-nyari info bahwa ada jurusan yang emang itu masih di UGM gitu, tapi emang ya well nggak terlalu jelek juga karena akreditasinya juga tetap A gitu loh. Jadi tapi minatnya memang dikit gitu. Itu adalah jurusan sosiatri waktu itu, ilmu pembangunan sosial dan kesejahteraan. Nah, akhirnya aku daftar jurusan itu dan alhamdulillah dapat waktu itu dapat dan ya alhamdulillahnya lagi aku menjadi satu-satunya siswa yang mendapat beasiswa bidik misi di UGM waktu itu jalur undangan. Nah akhirnya ya udah aku masuklah jurusan itu selama 4 sampai 5 tahun. Jadi ceritanya aku kuliah itu sebenarnya 4 tahun. Cuman karena emang aku waktu itu dapat beasiswa lagi di Jerman, jadi aku mengundurkan waktuku untuk bisa lulus gitu. Jadi sebelum cerita tentang Jerman nih, bisa nggak sih diceritain dulu sebenarnya cita-citanya pengen jadi apa sih? Cita-cita ya. Aku juga bingung sih waktu itu. Jujur kalau waktu masa-masa kecil itu kan, kalau kebanyakan anak-anak kecil itu kan ditanya kan cita-citamu jadi apa gitu kan, pengen jadi dokter gitu misalnya atau jadi polisi. Nah aku tuh orangnya ngikut sesuai dengan tren. Terus waktu itu kayak waktu zaman SD tuh misalnya di dokter gitu kan, terus habis itu berubah lagi SMP gitu, misalnya jadi polisi atau jadi tentara gitu. Tapi jenjang masa SMP, SMK, SMA itu ya kan kita kan namanya sekolah kan kita belajar juga kan, belajar pentingnya kita punya tujuan hidup gitu kan. Nah, passionnya apa dan itu kan sejalan dengan hidup kita aja, hidup kita itu emang berubah dan akhirnya emang ya sebenarnya cita-citaku adalah pengen jadi diplomat gitu. Sebenarnya ya. Yang benar-benar sebenarnya. Karena waktu itu emang aku pengen HI dan pengen jadi diplomat gitu. Tapi emang sejalan dengan ya experience, kemudian aku dapat apa, pelajaran hidup, kemudian ya kesempatan juga, tergantung dengan kesempatan juga kan. Ya akhirnya ya itu semua berubah gitu. Dan aku tidak mempermasalahkan itu. Jadi ya enjoy aja dengan semua apa yang aku dapat gitu. I see. Jadi kalau ditanya cita-cita sih dulu berubah. Jadi pasti berubah gitu. Tapi emang kalau ditanya ya harusnya emang sebaiknya sih punya cita-cita sih at least gitu. Jadi kalau masa-masa kecil tuh
biar bisa semangat gitu, punya Motivasi ya. cita-cita motivasi gitu. Dan kalau sekarang masih pengen jadi diplomat nggak? Sekarang sih masih, kalau ada kesempatan masih gitu. Kalau ada kesempatan ya. Oke. Baik, terus bisa langsung nyambung nih. Gimana sih dulu ceritanya bisa dapet beasiswa Erasmus ke Jerman nih? Itu berapa lama ya study di Jerman waktu itu? 1 semester 6 bulan. Oke, 6 bulan, lumayan ya. Akhirnya nyobain salju untuk pertama kali ya? Akhirnya benar-benar itu ya salah satu motivasi aku sih, Yanuar, untuk pergi ke Jerman gitu. Karena emang ya wajar lah, maksudnya orang Indonesia ya, apalagi yang hidup di daerah tropis kan, kita pengen kan kayak menyentuh salju, merasakan gitu kan gimana dinginnya salju itu gimana gitu kan. Itu salah satu motivasi aja. Tapi emang benar-benar motivasi besarku adalah untuk menginjakkan kaki di Jerman dan ingin belajar bagaimana orang-orang Jerman berpikir dan punya perilaku yang sangat disiplin, yang sangat tinggi gitu. Jadi ini aku boleh ya mulai cerita ya. Jadi cerita. Tadi apa pertanyaannya? Awal mulanya gimana sih kok bisa keterima dan kenapa pilih Jerman gitu? Ya. Kenapa nggak misalnya Rusia gitu? Nah, ini kembali lagi ke faktor yang tadi aku ceritain, bahwa teman tuh sangat mempengaruhi. Waktu dulu SMA di SMA 4 Malang itu ada mahasiswa exchange dari Jerman, namanya Catherine Voss. Aku boleh sebutin ya? Oke, ya. Catherine Voss. Dan kamu pasti kenal juga kan dengan mahasiswa AFS itu. Jadi AFS itu murid dari waktu itu murid. Ya, dia siswi dari Jerman. Kebetulan dia berangkat dari Jerman ke Indonesia, itu dikirim oleh AFS. Itu Yayasan Bina Antar Budaya gitu ya, dari Amerika gitu. Nah, kemudian Bina Antar Budaya itu Indonesia, Pak. Indonesia ya, oke. Nanti mungkin yang lebih tahu bisa lebih cerita ya nanti ya. Oke. Nah, terus si AFS ini mengirimkan si Catherine ini untuk belajar di SMA 4. Kebetulan si Catherine ini ditaruh di SMA 4 gitu. Dan satu kelas sama kita ya. Satu kelas sama kita, bocor deh kan, kita satu kelas gitu kan. Jadi dulu kita ceritanya sekelas di IPS waktu itu kelas 2, kelas 3. Nah, akhirnya ya udah kan, akhirnya aku temenan sama si Catherine Voss ini gitu. Jadi ya temenan biasa lah, temenan gitu kan. Akhirnya ya dia banyak cerita tentang Jerman, termasuk tentang bagaimana orang di sana, kemudian termasuk juga aku kepo-kepo, karena aku kan orangnya kan sangat-sangat ingin tahu banget gimana sih misalnya jaminan sosial di Jerman itu seperti apa sih, kok orang Jerman itu punya jaminan sosial yang sangat-sangat bagus gitu di Jerman. Terus kemudian orang Jerman misalnya orang habis lulus kuliah, kemudian bagaimana mereka bisa disupport pemerintah untuk bisa mendapatkan uang untuk bisa mencari pekerjaan gitu. Jadi yang hal-hal yang seperti itu yang bikin aku yang sangat-sangat penasaran gitu dengan apa yang ada di Jerman, termasuk perilaku mereka gitu, yang dimana orang Jerman itu kan orang yang sangat disiplin, kemudian orang yang tepat waktu. Kalau orang Jerman kan sangat-sangat kerjanya tepat waktu, disiplin seperti itu. Nah, aku sebagai seorang yang ya udah, maksudnya orang yang dilahirkan di Indonesia, aku pikir itu hal yang baru gitu, dan aku pengen belajar gitu untuk menjadi disiplin gitu. Nah, akhirnya ya udah kan, akhirnya si temanku ini cerita-cerita banyak, termasuk dengan wisatanya juga kan. Jadi termasuk dengan wisatanya, dengan apapun yang ada di situ gitu kan. Termasuk bahasanya juga, waktu itu kita belajar bahasa. Jadi kayak istilahnya tandem. Jadi kita tukar-tukaran. Dia ngajar aku bahasa Jerman, kemudian aku ngajarin dia bahasa Jawa. Waktu itu bahasa Jawa Malang gitu, Jawa Timuran gitulah. Jawa Walian gitu ya. Jawa Walian gitu. Jadi yang lucu-lucu aja aku kasih, karena ya emang itu Ya itu tujuan dari exchange itu sendiri sih sebenarnya. Ya benar. Tukar budaya, tukar. Nah, waktu itu ya udah kan, akhirnya kok dilihat kok lucu ya, ini bahasanya kok bukan lucu ya, kayak interesting ya. Unik gitu. Jadi ya udah, akhirnya aku mulai tertarik dan mulai belajar sendiri secara mandiri gitu. Jadi emang secara pengalaman emang aku udah menyentuh untuk ibaratnya untuk belajar mempelajari Jerman itu udah dari SMA kelas 2.
SMA kelas 2. Uh-huh. Nah, beranjak ke kuliah. Nah, pas di kuliah itu lah kok beruntungnya aku waktu itu ada namanya pusat studi Jerman. Nah, Di pusat studi UGM ya? Jerman di UGM. Nah, waktu itu aku coba daftar untuk internship. Jadi mereka buka program internship sebagai program asisten. Jadi program asisten tuh dia tugasnya macam-macam. Jadi project event, kemudian ya apapun lah. Jadi menjaga kursus bahasa Jerman. Dan kita dapat kursus juga. Kita dapat kursus gratis di situ untuk belajar bahasa Jerman secara gratis gitu. Nah, akhirnya aku ikut seleksi, keterima, dan aku menjadi program asisten di pusat studi Jerman. Jadi selama aku kuliah itu aku jadi program asisten juga di pusat studi Jerman UGM. Dan aku mulai belajar lagi di situ. Jadi pelajaran bahasa Jerman tentang kultur, tentang budaya, tentang bahasa itu selalu terupdate di situ gitu. Oke. Nah, jadi sampai tahun 2012 aku dapat info ada beasiswa namanya Erasmus Mundus. Nah, itu aku dapat infonya pun dari teman juga, dari teman yang yang magang juga di situ gitu. Jadi sekali lagi teman itu sangat mempengaruhi gitu. Kalau dari pribadi aku ya, personal statement aku, teman itu sangat mempengaruhi. Jadi di situ temanku bilang bahwa oh ini ada beasiswa Erasmus Mundus untuk bachelor, untuk undergraduate student. Jadi di mana mahasiswa yang masih aktif itu bisa belajar di luar negeri, di negara-negara Eropa selama 1-2 semester secara gratis, full funded, full covered dari. Dan bahkan di sana dikasih stipend ya, dikasih uang saku juga. Iya, jadi dikasih stipend. Kalau waktu itu aku dikasih 1.000 euro, dan nggak hanya stipend doang, tapi juga dari biaya pengurusan visa, dari transport pengurusan visa, dari flight tiketnya juga diurusin semua. 1.000 euro waktu itu 2012 ya? Itu gede banget loh. Enggak, jadi gini, jadi 2012 itu aku masih per bulan. Jadi ceritanya 2012 itu aku masih kepo-kepo nih, Anwar. Jadi belum yang langsung diterima dan langsung daftar langsung diterima, enggak. Jadi 2012 itu aku masih kepo-kepo. Akhirnya akhir tahun 2012 aku daftar nih ceritanya, kemudian ya daftar melalui online kan. Habis itu mereka email balik beberapa bulan kemudian dan aku nggak lolos. Jadi 2013 akhir aku nggak lolos. Nah, akhirnya aku malah bukan kecewa sih, jadi aku tuh kalau daftar sesuatu nggak lolos tuh malah bukan kecewa, tapi malah kayak gregetan, malah gitu loh, penasaran kan? Ya. Nah, bosan malah kayak pegelan loh cerut. Serius, jadi kayak iki lagi apa yang kurang gitu loh, apa yang kurang dari aku. Nah, aku orangnya ini kan, jadi kayak Intel gitu loh, modelnya kayak Intel. Jadi aku tanya ke teman-temanku yang udah berhasil gitu dalam beasiswa itu ya. Jadi aku tanya, ini tuh kayak gimana, ini kayak gimana. Akhirnya aku belajar lagi nih, introspeksi diri lagi nih. Jadi apa yang kurang, kemudian apa yang harus dipertahankan gitu kan, apa yang harus ditambahi gitu kan. Jadi akhirnya aku ya tadi 2013 apply lagi. 2013 masih kan aplikasinya kan buka akhir tahun kan. Nah, akhirnya aku belajar lagi, akhirnya 2014 aku akhirnya daftar lagi. Jadi aku mempersiapkan diri itu sambil aku belajar bahasa Jerman lagi. Jadi sampai aku dapat sertifikat di Goethe Institute, sertifikat bahasa Jerman. Kemudian sampai aku mengetahui lah aplikasi itu seperti apa sih yang baik, yang bagus. Jadi bagaimana cara nulis CV, bagaimana cara nulis motivation letter, bagaimana dapat reference letter dari dosen dan sebagainya. Pokoknya itu selama setahun itu aku kayak pokoknya aku mati-matian lah untuk mengejar itu gitu. Perjuangan banget berarti ya. Perjuangan banget. Nah, 2014 aku daftar, akhirnya akhirnya alhamdulillah aku dapat pengumuman 2014, akhirnya aku diterima dan aku berangkat tahun 2015. Wow, nice. Gitu. Ternyata intinya bahwa kalau misalnya kita gagal mendapatkan sesuatu yang kita inginkan tuh nggak boleh nyerah ya. Berarti kita harus coba terus. Dan buktinya kamu kan akhirnya bahkan next year kamu bisa dapetin itu. Wow. Iya, jadi aku kalau aku sih bisa memberikan advice ya ke teman-teman yang ada di sana di luar. Kalau misalnya teman-teman mau daftar beasiswa atau apapun itu dan ditolak, jangan jadikan itu menjadi suatu hal yang aku nggak
nggak pantas gitu. Nggak. Jadi justru teman-teman harus mengejar dan kekurangan apa yang ada di dalam diri teman-teman yang harus diimprove gitu. Karena kan namanya hidup itu kan kita belajar ya. Jadi nggak ada yang perfect ya di dunia ini, nggak ada yang sempurna gitu. Jadi ya udah gitu, kalau emang kurang ya ayo dipelajari gitu. Nah caranya gimana? Ya udah kamu pelajari apa, kamu kejar itu dan lakukan gitu. Just do it gitu loh. Jadi jangan cuma bermimpi aja nih. Jadi kamu harus bangun dan segera melakukan gitu loh. Jadi ya jadi kayak waktu ya realnya gini, misalnya aku mau beasiswa di Jerman gitu kan. Nah, ya udah apa yang kamu lakukan gitu. Misalnya aku mau belajar bahasa Jerman gitu kan. Itu kan tindakan yang real kan. Yang salah satu menjadi menjadi suatu yang mendukung kamu untuk bisa ke Jerman, ya kamu harus belajar bahasa Jerman gitu. Benar, walaupun memang itu tidak mutlak ya, Yanwa. Jadi bukan berarti kamu nggak kalau kamu nggak bisa belajar, kalau kamu nggak bisa bahasa Jerman, kamu nggak bisa ke Jerman, enggak. Cuman kalau kamu bisa bahasa Jerman itu akan lebih bagus, karena kan ya sekarang kan bahasa Inggris semua pasti bisa dong. Gitu. Jadi bagaimana kita menjadi mendapatkan nilai plus di hadapan orang lain, ya udah kita cari nilai plus yang lain gitu kan. Makanya ya kalau bisa misalnya kamu suka kamu mau ke Perancis misalnya, kamu suka Perancis misalnya, ya udah kamu belajar bahasa Perancis. Atau kamu mau ke Spanyol, ya kamu belajar bahasa Spanyol. Seperti itu aja gitu. Atau misalnya kamu mau ke Inggris gitu, ya udah kamu harus bisa, bukan kalau bahasa Inggris kan ya udah semua bisa, tapi kamu perdalami ilmu yang ada di Inggris itu apa gitu ya. Misalnya tokoh-tokoh yang ada di Inggris itu apa, yang menjadi inspirasi itu siapa, kemudian apapun itulah kamu cari gitu. Oh gitu ya ternyata ya tipsnya. Wow, menarik banget. Iya, jadi sebenarnya gampang sih. Jadi kalau misalnya kamu lolos gagal dan nggak lolos di suatu hal itu, tetap jangan pernah nyerah di situ sih, karena justru dari situ kamu kan pasti dapat step dan udah tahu bagaimana kamu bisa apply di suatu beasiswa. Misalnya kamu udah apply di tahun 2012 gitu kan. Nah, kamu udah punya pengalaman nih untuk apply beasiswa di tahun 2012. Jadi di tahun selanjutnya kamu pasti punya kelebihan daripada orang lain yang baru apply gitu. Jadi kamu harus belajar di situ gitu. Jadi justru jadi nilai plus dari kamu bahwa oh ini kurangku ini gitu. Nah terus setelah kamu keterima nih dapat beasiswa Erasmus Mundus ke Jerman, kira-kira ekspektasi kamu tentang Jerman itu sebelum berangkat nih kira-kira apa? Dan itu benar-benar sesuai ketika kamu nyampe di Jerman sana, benar-benar sesuai dengan ekspektasi atau justru sebaliknya kayak kok kayak gini sih? Misalnya kayak kamu mungkin ngira dulu Jerman itu orangnya kayak sombong atau individual, atau begitu kamu ke sana ternyata orangnya emang benar-benar individualistik lah, atau justru malah sebaliknya, atau malah lebih individual daripada yang kamu bayangin waktu itu misalnya. Ekspektasinya gimana waktu itu? Kan ada beberapa faktor ya. Kalau dari segi misalnya dari segi ke individualnya orang-orangnya itu ya orang-orang banyak cerita kalau orang-orang Jerman tuh individualnya sangat-sangat tinggi gitu kan. Nah, tapi ketika aku di sana sama aja sama orang Indonesia juga friendly juga gitu. Jadi sebenarnya itu tergantung sih. Tapi emang sangat-sangat beda tuh lebih kepada ini sih Yanuar, lebih kepada lebih kepada makanannya sih kalau aku sendiri. Jadi kayak kan aku kira kan kalau untuk semuanya, kalau untuk transport sistem jaminan apapun yang aku kira tuh mereka bagus ketika aku di Indonesia dan aku ke sana, itu mereka benar-benar bagus gitu. Jadi dari transport, dari jaminan sosialnya mereka di sana, dari apapun kesehatan, jaminan kesehatan di sana tuh mereka bagus banget. Gitu. Tapi kalau yang dari aku sendiri ya, secara personal statementnya dari aku, misalnya makanan, nih kan aku kan dulu kan di waktu di Indonesia kan sebagai orang Indonesia, bener kan kalau temanku kan cerita di Jerman makanannya enak-enak gitu kan, enak-enak kok gitu, bersih-bersih gitu, dan nggak begitu mahal gitu kan, gitu. Terus begitu sampai di sana loh, nah kok gini Re gitu kan. Itu sih satu-satunya sih yang ini kayak bukan kecewa sih, tapi emang benar-benar kayak di luar ekspektasi banget itu, gitu. Masuk ke culture shock ya berarti pertama. Bener, culture shock. Makanan. Bener makanan sih ya. Itu kalau aku sih dari makanan
bener-bener makanan sih. Jadi aku nggak, karena kan orang Indonesia kan nggak bisa lepas dari nasi ya. Kalau mereka kan nggak makan nasi, mereka kan banyak makan kentang dan apalah pasta kayak gitu-gitu kan. Jadi ya itu sih. Tapi itu sebenarnya nggak menghambat ini sih capaianku juga sih. Karena itu kan sebenarnya faktor eksternal lah. Jadi kayak faktor kultur aja gitu loh. Jadi yang lain-lain sih aku pikir nggak ada sih dari sistem yang aku pelajari sih. Benar-benar sesuai sih yang aku inginkan sih ketika aku di sini gitu. Terus di sana kamu tinggal sama ada host family atau di dorm atau gimana tuh? Waktu itu aku di dorm, Jadi ya karena kan pemerintah Eropa melalui European Commission itu mereka ngasih kita stipend 1.000 itu ya harapannya untuk bisa tinggal secara mandiri. secara mandiri dan secara baik gitu, tinggal dengan cara yang baik di Jerman gitu. Jadi artinya ya kalau misalnya kamu tinggal di Jerman ya kamu ini gitu, maksudnya harus kamu bisa memilih tinggal di dorm atau di Studentenweg dorm kayak gitu. Jadi kamu bisa milih gitu. Jadi kalau aku sih sangat-sangat enjoy sih waktu itu tinggal di dorm, karena dormnya Jerman kan lengkap ya, Yanua, jadi apapun ada di sana. Gitu. BTW ini pendengar ini pasti agak bingung nih kenapa aku dipanggil Yanuar. For your information guys, nama kecilku dulu waktu sekolah itu Yanuar, jadi because we are an old friend, jadi dia kebiasaan manggil aku Yanuar instead. Sebenarnya ada yang lain loh. Aku tuh kan no. No. Do not discuss on this podcast, bro. Anyway, back to Germany. Jadi waktu itu kamu di student dorm itu berapa orang? Ada temennya kan, pasti ada roommatenya kan, atau gimana? Ada. Tapi sebenarnya orang kan Jerman bisa asli. Orang Jerman. Sebenarnya kamu juga bisa milih gitu. Artinya dorm yang single room atau yang flat atau yang asrama, itu banyak pilihannya, banyak sekali gitu. Dan itu harganya macam-macam, dari ada yang zaman dulu ada yang 150-an ke atas, ada yang 200, ada yang 300. Jadi macam-macam. Tapi kalau waktu aku di sana, waktu itu aku pilihnya yang flat. Jadi flat itu satu lantai, satu rumah dengan student yang lain. Dan dengan tujuan, karena tujuannya waktu itu emang pengen belajar bahasa Jerman. Oke, benar. Dan itu emang kamu harus bayar sendiri ya dari stipend yang dikasih pemerintah itu. Dari 1.000 itu aku ambil waktu itu 200. Harga untuk flatku 200 per bulan, 200 euro per bulan. Jadi aku bayar setiap bulan ke mereka 200. Correct. Terus selain mungkin ada culture shock lain nggak selain makanan tadi yang kamu temuin? Kok kayak gini ternyata di Jerman gitu? Apa tuh? Lebih kepada positif sih, lebih kepada gimana ya, Kak? Kan aku hidup di Malang, di Jogja itu kan minim public transport ya. Jadi waktu aku ke Jerman itu apa-apa tuh selalu pakai public transport itu. Yang which is bagus banget kan. Yang memang kayak wow, kayak aku harus ngapain nih gitu kan. Harus kayak gimana nih mencetnya nih. Kayak lebih ke situ sih, lebih kepada lack of teknologinya aku sih, kayak aku nggak punya ketrokan kamu gitu ya, maksudnya melihat gimana sophisticatednya sistem transportasi di Jerman sana. Bener, sistem transportasi mereka sangat-sangat bagus kan. Jadi kalau misalnya di Jerman juga pun misalnya kamu tinggal di desa, kamu juga akan banyak menggunakan sepeda. Jadi banyak menggunakan sepeda pancal itu loh, sepeda pancal. Jadi itu juga salah satu yang buat aku kaget, wah orang-orang di sini ternyata ini ya. Suka goes ya, sehat ya. Suka goes dan jalan kaki, jangan salah, jalan kaki. Iya, jalan kaki. Jadi kalau Yanuar pernah tinggal di desa di mana di Indonesia, itu kan biasanya orang-orang, misalnya kita tanya kita tanya ke orang-orang yang kerja di sawah atau lagi bertani misalnya, Pak mau ke kantor kelurahan di mana ya gitu, berapa lama jalan dari sini gitu. Terus dia bilang di situ jalan aja 2 kilo. Ternyata nggak 2 kilo, ternyata 10 kilo. Jadi sebenarnya dekatnya mereka itu jauh buat kita gitu loh. Oke. Nah ternyata orang yang aku temukan di Jerman itu
orang-orang itu sangat-sangat suka jalan kaki dan mereka hampir sama dengan orang di desa di Indonesia. Jadi mereka kayak itu dekat di situ dekat. Terus pas aku jalan ternyata jauh banget dong. Jauh banget. Gitu. Jadi yang ya itu tadi. Jadi kayak wow, ternyata mereka sangat suka jalan kaki ya gitu. Dan itu emang sehat ya benar. Dan sehat gitu. Nah sebenarnya untuk culture shock sih lebih ke makanan sih Yanuar. Karena waktu itu emang ini agak sedikit lucu ya waktu itu. Aku sebelum berangkat. Apa nih? Lucu apa nih? Jadi sebelum berangkat aku inget banget. Jadi kekatroanku itu sangat-sangat katrok banget lah gitu. Jadi aku sebelum berangkat itu aku masih inget banget. Aku bawa beras mentah 5 kilo. Anjir, 5 kilo bagasi. Bener. Yang cuma 20 kilo itu maksimal kamu udah. 5 kilo, aku bener 5 kilo. Anjir. Waktu itu aku bawa gayung. Bawa gayung? Bener. Ini cerita lucunya ini sampai kayak bikin malu, sealum nih. I don't know, I just thought that I will never. Kamu nggak bisa hidup tanpa gayung. Enggak, karena aku waktu itu agak sedikit ya kan kalau orang-orang sebelum berangkat kan kita biasanya kan ketemuan gitu loh sama orang-orang alumni Jerman gitu. Dia kayak mereka gini, Rian, kamu nanti di sana mandinya pakai shower terus loh gini, nggak ada loh bak mandi jeding itu nggak ada jeding itu. Kamu inget nggak jeding nggak ada loh itu. Aku pikir, aduh gimana nanti ya. Terus wah, aku kan orangnya kan ya mohon maaf ya kalau lagi buang air besar kan nggak bisa kan kalau nggak ada air gitu loh. Ya kan ya meskipun ya mereka ada tisu tapi menurutku ya aku nggak bisa gitu loh tanpa air gitu. Ini ya, akhirnya sih masalah ini. Nah betul kan. Nah akhirnya karena aku kepikiran, aku sampai nggak bisa tidur loh itu. Oh iya. Sampai nggak bisa tidur. Aku mikirin kayak selama 6 bulan ini aku nggak pakai gayung, nggak pakai ini, air gimana ya akhirnya. Aku beli dong gayung kecil gitu, tak selimpetin di koper. Dan aku emang sebenarnya nggak cerita ke teman-temanku karena aku malu kan. Nah tapi akhirnya aku sadar ketika itu, ngapain sih Rian kamu jauh-jauh ke Jerman, masa iya bawa gayung kan? Tujuannya kan kamu harus beradaptasi dengan lingkungan mereka aja gitu kan. Ya waktu itu ya udahlah akhirnya waktu itu udah di packing tuh Januari, di packing di di koper besar. Akhirnya aku ya udah pengakuan dosa aja ke teman-teman gue. Yalah aku ambil lagi lah gayungnya, aku nggak bakal bawa gayung ini. Dan itu bener-bener jadi bahan ketawaan tuh. Gitu. Beneran itu gayung sama beras. Kalau beras sih aku nggak buang ya karena ya gimana ya beras itu kan menurutku sangat penting ya. Sangat di sana kalau beli di Asian Mart ada tapi mahal. Jadi waktu itu emang dan aku bawa bumbu-bumbu kayak bumbu rendang, bumbu apa soto kayak apa. Bawa Indomie juga ya. Indomie itu wajib sih. Walaupun kamu bisa menemukan Indomie di Asian Market tapi tetap aja mahal banget. Ya, harganya jauh. Benar. Jadi itu yang sangat-sangat katrok dari diriku. Jadi menarik banget. Waktu terus di Jerman, begitu di sana kamu akhirnya bisa adjust sama toilet kering tuh? Harus adjust. Jadi triknya gimana? Kalau misalnya buat teman-teman yang baru mau dapat beasiswa nih keluar negeri, mereka baru nyampe ke sana dan nggak biasa sama toilet kering. Apa nih tipsnya? Gimana cara membiasakan diri dengan toilet kering? Ini tips yang sangat bermanfaat sekali ya Januar. Ya, terima kasih loh. Oh iya. Jadi tipsnya sih kalau dari aku ya, pertama kali kamu datang nggak mungkin kamu langsung bisa kan, langsung beradaptasi dengan lingkungan mereka gitu. Jadi kalau aku dulu waktu itu botol Sprite atau botol Fanta itu aku bolongin, aku tetap isi air waktu itu. Tapi jangan sampai airnya itu ibaratnya ya, sampai tumpah-tumpah lah di toilet. Orang-orang Jerman sangat benci sekali, sangat benci sekali kotor air, walaupun air tuh bersih tapi ada di situ bercak-bercak. Benar. Mereka sangat benci sekali. Jadi ya cobalah pertama minggu pertama dengan air, kedua ganti dengan tisu basah. Ya kalau kita kan sebenarnya kan yang penting kan sedikit basah lah ya. Sedikit basah benar. Ini apa sih dia cara apa sih?
Ya bener, ini kan biar tahu gitu tips triknya kalau misalnya buat memotivasi juga teman-teman yang mau lagi pengen beasiswa keluar negeri tapi takut, aduh ntar di sana way of life-nya beda, ini aku harus gimana adaptasi gitu kan. Jadi aku teruskan ya ini ya. Nah, Gak apa-apa ya. lanjut. Jadi kita nggak bakal jijik kok. Oke, jadi tisu basah. Bukan tisu basah yang apa? Bukan tisu basah yang kayak mitu gitu kan? Tisu kering dibasahin. Oh, mitu. Everything. Oke. Like tisu basah pokoknya tisu basah namanya tisu basah, pokoknya apapun tisu basah yang untuk anak kecil atau untuk apapun itu dipakai nggak apa-apa. Tapi jangan dimasukin flash di toilet kan? No, never. Oke. Karena ada beberapa yang nggak, ya kalau di Jerman ada beberapa yang ada yang nggak bisa. Jadi tapi kalau paling aman dibuang di tempat sampah dong. Yeah. Nah ya udah pakai tisu basah. Jadi minggu kedua dipakai tisu basah. Jadi itu habis itu kalau kamu emang nyaman tanpa tisu basah, hanya tisu kering ya nggak apa-apa, monggo. Kalau aku sih until now aku tetap pakai tisu basah. Oke. Jadi walaupun aku menetap di Jerman atau aku bekerja di Jerman misalnya dalam waktu lama, aku akan tetap pakai tisu basah untuk buang yang besar. Oke. Karena ya pengalamanku sendiri sih lebih bersih dengan tisu basah gitu. Benar. Gitu sih. Jadi ya at least aku berhasil lah gitu kan. Ya kan, maksudnya walaupun gak jadi bawa gayung ya kan, paling tidak aku lebih bisa survive gitu ketika aku pergi. Kan bayangin aja kan kalau misalnya kita lagi ada acara bukan di rumah kita di Jerman, misalnya di dorm kita di Jerman, kita misalnya di tempat teman kita misalnya, masa kita bawa gayung kan nggak mungkin gitu loh. Jadi kan kalau bawa tisu basah kan lebih aman ya, lebih kecil, lebih praktis gitu kan. Ya udah oke gitu lah tisu basah. Jadi gitu sih, itu cerita sedikit konyol menarik banget sih. Terus go to the next question. Waktu kamu di Jerman ini apa sih yang paling dirindukan dari Indonesia? Yang paling dirindukan sempet nggak sih? Homesick sempet nggak? Homesick sih pastilah. Kalau homesick pasti, aku pikir semua orang pasti akan homesick. Tapi homesicknya apa gitu kan tergantung. Kalau aku sih waktu itu lebih kepada suasana desa di Indonesia, sama lebih ke makanannya sih, sama keluarga pasti ya, keluarga. Ya itu sih. Jadi kalau keluarga kan ya masih bisa lah telepon, video call oke gitu kan. Tapi kalau misalnya makanan kan kita mau pokoknya beda lah rasanya. Kamu mau makan bakso buatannya di sana yang paling enak, kamu ke Malang tetap beda gitu. Tetap beda rasanya gitu. Jadi sampai sekarang sih aku merasakan itu sih. Jadi yang paling ngangenin sih itu makanan sih. Dan kamu nggak nyoba masak emang? Kan kamu di dorm di sana. Masak, selalu masak. Jadi ini tips juga buat teman-teman, kalau misalnya teman-teman tergantung sih, kalau misalnya teman memang punya budget yang cukup, ya bisa beli makanan di luar di restoran. Tapi kalau memang budgetnya memang sangat-sangat tipis ya sebaiknya masak gitu, karena kalau masak tuh jauh lebih hemat, jauh lebih hemat gitu daripada kamu beli sendiri gitu. Iya sih, temanku waktu di Jakarta waktu itu orang Jerman juga, satu kosan itu dia suka banget masak. Iya, kalau masak orang bule itu emang bener banget, mereka tuh jarang banget ngeluarin biaya buat makan, justru mereka lebih sering masak sendiri nggak sih? Benar, aku juga heran sih, maksudnya. Nah itu yang patut kita pelajari ya. Kalau aku sendiri ya, ini aku bicara masalah aku sendiri. Sebelum aku berangkat ke Jerman itu kayak aku banyak membuang hal-hal yang memang yang itu nggak perlu gitu, kayak misalnya kayak aku mau makan yang di restoran ini, yang di restoran ini, yang apalah segala macam gitu. Nah tapi semenjak aku pergi di Jerman dan kembali itu kayak aku makan apa ya, yang sebutuhnya aja gitu, yang sebutuhnya aja, dan emang kita mau makan itu gitu loh. Dan kalau bisa ya, kalau kamu punya dapur atau misalnya kamu punya alat masak ya kamu bisa masak gitu. Sambil kamu mengasah skillmu untuk memasak gitu, itu kan jauh lebih bermanfaat sih aku pikir. Personal development-nya bisa lebih ditingkatkan lagi. Berarti kamu di sana kuliah ya? Waktu itu? Iya, aku kuliah. Aku kuliah jurusan. Kesibukannya apa tuh di sana selain kuliah? Jadi waktu itu kan kuliahnya, jadi kesibukannya itu selain kuliah ikut
organisasi. Hmm. Jadi organisasi ISEC waktu itu di Jerman. Oh ya, oke. Di Jerman sama teater di Oh, ikut Jerman. teater juga, wow. Yes, karena emang ya again, jadi this is from ya dari teman-temanku yang kayak kamu, kayak siapapun lah ya, yang teman-temanku yang di SMA, di kuliah, yang waktu itu aku aktif di teater kan, di SMA, di kuliah. Jadi waktu itu aku kayak, ya udahlah, aku pengen lihat teaternya di Jerman tuh kayak gimana. Ternyata mereka sangat-sangat seru banget gitu loh. Jadi hal-hal simpel tuh bisa jadi yang luar biasa banget gitu untuk dilatih gitu. Terus ya tadi sama aku pernah nyoba waktu itu kerja jadi loper koran. Oh boleh emang sambil bersyukur Boleh. menerima beasiswa tetap boleh kerja part time gitu. Boleh tapi harus ada batasannya. Jadi waktu itu kan sebenarnya bukan lebih ke cari uang enggak sih, cuman kayak lebih pengen tahu gimana sih experience-nya. Ini experience-nya gitu kan. Kan juga waktu itu emang cuma beberapa kali aja aku, jadi nggak yang the whole semester aku kerja, enggak, cuma beberapa hari apa ya, aku kayak trial gitu loh Januar. Jadi kayak aku pengen ikut temanku gimana sih mereka bekerja gitu, gimana cara mereka bekerja di Jerman, dan jadi kayak biar tahu bagaimana kita bisa menghargai orang dari apapun pekerjaan mereka gitu. Oke. Nah, ini yang aku dapat di Jerman adalah orang Jerman itu sangat menghargai pekerjaan orang apapun itu, dari kamu manajer, jadi penjual koran, atau kamu di supermarket, atau kamu dimanapun kamu bekerja, itu mereka sangat menghargai gitu. Jadi yang aku salut sama mereka itu sih. Apresiasinya. Jadi mereka kayak bener, kayak mereka kayak misalnya gini, aku cerita, misalnya aku dari Jerman nih misalnya nih, aku kerja sebagai loper koran, aku nggak akan malu gitu untuk menceritakan ke kamu bahwa aku seorang loper koran, dan orang lain yang ku ceritain nggak akan reaksinya nggak akan kamu loper koran gitu, serius nggak down at you gitu ya, nggak ada, nggak gitu. pernah. Justru itu yang aku sangat salut dengan orang Jerman sih, itu sih. Jadi mereka sangat menghargai, apresiasi mereka sangat tinggi terhadap pekerjaan orang lain itu. Wow, oke. Nah jadi ya itulah yang sebenarnya yang pengen aku tularkan kepada orang lain adalah ya udah, apapun pekerjaan kamu, teman-teman kamu atau siapapun diapresiasi, bener. Gitu loh. Jadi kamu harus mengapresiasi dan memberikan semangat kepada mereka gitu. Jangan dibully kan, ya. Jangan kita masuk bahan gunjingan ya. Dia tuh kerjaannya apa sih sekarang? Bener. Ya ini jujur aja ya Nuar ya. Dari nggak usah jauh-jauh deh, keluargaku juga kadang-kadang ada beberapa keluargaku ya. Ada yang kayak underestimate gitu kan. Ceritanya kan orang-orang Malang di tempatku tuh orang-orangnya pokoknya julid kalau gitu ya? ada julid banget, ceritaan orang lain apa sih, kok itu kecil gini sih gini kayak gitu, kayak really ya. Nah kayak gitu. Aku pengen membuktikan bahwa ya tadi, ya sebenarnya kamu nggak bisa ngejudge orang dari pekerjaan apa yang dia lakukan gitu loh, ya kan. Ya selama as long as dia happy dan passionate dan ya udah gitu. Tidak ada yang bisa membeli kok kebahagiaan dia gitu loh. Jadi kalau aku pikir ya malah justru aku apresiasi kepada orang yang seperti itu gitu. Orang yang emang ya udah, kamu bahagia dengan apa yang kamu lakukan gitu. Iya sih. Oke. Terus jadi gimana lanjut? Enggak, lanjut. Terus ini sayang banget nih, waktu kita soalnya terbatas banget, nggak berasa deh. Oh ya. Jadi langsung aja, terus begitu kamu balik dari Jerman nih ke Indonesia, apa sih yang paling dirindukan dari Jerman? Ada nggak sih kepikiran kayak pengen balik lagi ke sana gitu? Pasti ya. Yang paling dirindukan tuh sebenarnya, aku belum tahu sih. Maksudnya untuk rencanaku saat ini aku belum tahu bagaimana ke depannya. Tapi emang kalau merindukan Jerman pasti aku merindukan. Cuman kalau sekarang yang aku lakukan adalah aku sekarang tetap belajar bahasa Jerman. Jadi entah nanti aku dapat kesempatan ke Jerman, ya aku akan mungkin aku akan ambil. Tapi kalau yang dirindukan tuh memang ya suasana di Jerman, gimana orang Jerman itu disiplin, kemudian mereka mengapresiasi banyak orang, kemudian ya hal-hal seperti itulah yang aku rindukan. Public transportnya yang udah keren banget gitu kan.
Ya, itu salah satunya. Tapi kalau untuk public transport sih nggak terlalu ini sih ya. Tapi aku sangat merindukan sekali dari Jerman adalah orang-orangnya sih, lebih kepada apresiasi orang-orang Jerman dan kedisiplinan merekanya sih, gitu. Yang aku pengen dapetin gitu. Ada nggak sih misalnya dulu kan kamu begitu nyampe Jerman tuh kayak nggak suka banget sama makanan Jerman. Begitu sekarang udah lama nih nggak di Jerman, kamu jadi kangen gitu makanan itu. Ada nggak sih? Pasti ada. Apa tuh makanan yang kamu suka banget? Aku sih nggak terlalu suka makanan Jerman ya, tapi kalau di Jerman kan mereka suka makan Kartoffeln. Jadi salatan di Jerman. Jadi aku paling suka tuh kalau di Jerman tuh makanannya salatan. Jadi mereka tuh banyak makan sayur gitu. Nah, sedangkan di Indonesia itu banyak makan gorengan. Banyak makan gorengan, betul. Jadi aku sangat rindu itu sih, makanan sehatnya Jerman. Salad-saladnya mereka. Kartoffeln salad, aku sangat rindu itu sih, Kartoffeln salad. Oke, terus oke deh, karena sayang banget kita waktunya sangat singkat, jadi mungkin teman-teman bisa share langsung ya, mungkin nanti bisa tanya-tanya ke Rian secara personal, bisa share bisa kepo IG-nya, atau mungkin bisa tanya-tanya lebih lanjut. Yang terakhir nih, kira-kira tips buat teman-teman mahasiswa atau teman-teman SMA yang pengen bisa dapat kesempatan buat belajar di luar negeri nih, especially yang mereka yang pengen ke Jerman kayak Rian, itu apa sih tips-tipsnya? Yang pertama yang paling penting adalah informasi. Jadi apapun, kalau kamu nggak mendapat informasi, kamu nggak akan bisa dapat kesempatan sih. Jadi galilah informasi seluas-luasnya. Jadi dari website, dari Instagram, apapun itu, beasiswa itu kan tersebarnya kan lewat informasi ya, lewat online semuanya, dari website, dari apapun itu. Jadi gali informasi seluas-luasnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gali potensi dirimu. Jadi potensi diri itu kan banyak. Jadi misalnya dari bahasa, dari skill, apapun itu. Jadi kamu harus menggali potensi dirimu. Misalnya kamu sekarang punya potensi bahasa Spanyol, jadi kamu harus tingkatkan itu terus gitu. Jadi jangan pernah kamu menyerah untuk meningkatkan potensi dirimu. Bahkan potensi itu nggak cuma dari segi akademis doang ya? Nggak hanya dari segi akademis. Jadi apapun itu ya, misalnya kamu bisa menyanyi apapun lah, dance apa-apa. Oke. Nah, terus kemudian yang ketiga, jangan pernah ibaratnya kamu harus belajar kepada pengalaman orang lain. Jadi kamu kalau misalnya kamu apply, jadi usahakan kamu bisa at least kayak kenal kepo-kepo lah. Siapa sih yang pernah dapat beasiswa ini dan bagaimana caranya gitu. Jadi tanya aja, jangan pernah takut untuk bertanya. Jadi jangan takut untuk nanti dia jawab nggak ya gitu. Kira-kira orangnya sombong nggak ya gitu. Jadi jangan pernah takut untuk bertanya. Jadi entah itu sama gurumu, sama siapapun, sama alumni yang pernah dapat beasiswa, atau sama supervisor tempat kerjamu atau siapapun, kamu jangan pernah takut bertanya. Dan jadi kalau aku tuh dulu itu membuat motivation letter itu nggak langsung aku kirim Januar, tapi aku kirimnya langsung ke supervisor, ke orang-orang alumni. Jadi biar mereka tuh bisa ngoreksi ngasih, gitu ya, masukan. Bener, ngoreksi gitu. Misalnya ini kurang ini. Misalnya dari segi grammar juga, dalam bahasa Inggris, kamu bisa juga gitu. Tanya ke mereka. Gitu. Itu sih sebenarnya yang tiga itu sih yang paling utama. Dan yang terakhir mungkin jangan pernah nyerah ya, jangan iya pernah sih. putus Seperti asa untuk dari cerita inspirasi kamu, perjuangan kamu ya, Bud. Benar, iya. Jadi beberapa kali temanku tuh sampai ada yang apply ketiga kali sampai keempatnya baru diterima loh. Oke. Ya, kalau aku kan masih beruntung ya, baru sekali ditolak, tapi yang kedua udah diterima gitu. Jadi yang ya itu sih, jadi pokoknya jangan sampai menyerah lah dalam perjuanganmu untuk mencari beasiswa gitu kan. Oke. Baik, terima kasih. Kita kan soalnya kan kalau di zaman-zaman sekarang kan semakin banyak saingan ya kan. Kayak ibaratnya kan kalau misalnya kita bilang orang itu bisa bahasa Inggris, kan semua orang pasti bisa bahasa Inggris. Makanya kita gali potensi lain gitu biar kita punya nilai plus. Bener gitu. Itu sih Januar. Wah, itu keren banget sih tipsnya. Makasih banget Rian udah mau sharing sama sama-sama juga ya di AWI Academy. So, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sukses terus ya Rian.
Sama-sama ya, sampai Oke, jumpa sampai juga. jumpa. Selamat Good malam. luck buat teman-teman yang mau apply beasiswa apapun itu. Semangat Nanti terus. pokoknya kalau mau tanya-tanya silakan langsung ke Instagram aku. Promo Oke, ya. siap-siap. @rianwahyu @rianwu. RI Atau ya. bisa di LinkedIn. Oke, nanti bakal kita share juga kok di ini. Boleh nanti tanya deskripsi. apapun boleh lah. Ya. Oke, thank you banget Rian waktunya. Selamat malam. Dah. Selamat malam Yanwa, dadah.